nggak terlalu oke, dan warnanya pun juga nggak kayak Dicol ya, nggak kayak printan komputer Dicol gitu kan. Dan ini juga nih teman-teman ya, di sini ada logo Seven. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mei Kartu Terapi, dan sekarang di depan kalian sudah ada Tomica Black Box teman-teman ya. Ini Tomica Black Box yang mobil balap teman-teman, namanya adalah Toyota Seven, tapi di sini ditulisnya New Toyota Seven. Ini dia teman-teman. Dan ini nomor 23 teman-teman, dan seperti biasa ya, kalau Tomica Black Box itu dia made in Jepang, dan kemudian boxnya seperti ini, dia di depannya ada tulisan Latinnya, dan kemudian di belakangnya ada tulisan kanjinya untuk domestik Jepang ya teman-teman ya. Ini skalanya 1:58 teman-teman. Itu dia. Ini dia ada di sini nih ya, 158, dan kemudian bentukan boxnya kayak gini ya. Kalau Tomica zaman dulu ini nih ya, boxnya tuh kebanyakan tuh kayak ada kayak gini-giniannya ya, tulis tangan gitu-gitu ya. Bukan tulis tangan sih, ini gambar tangan ya, gambar tangan gitu-gitu, kartun gitu ya. Tapi cukup oke ya. Super speed or suspension teman-teman. Bawahnya juga ada juga, tapi tulisan kanji juga ya. Ini warnanya di sini, kalau zaman dulu ada keterangannya, ada warna putih di sini ya. Nah, ini warnanya nih, warna putih. Itu dia. Mobilnya kayak apa? Oh, mobilnya kayak gini nih. Ini dia Toyota Seven teman-teman ya, New Toyota Seven. Tetapi Toyota Seven ini yang gue punya nih, ini mungkin varian yang keberapa gitu ya, kalau nggak salah sih ya. Jadi ini bukan varian utamanya teman-teman. Varian utamanya adalah yang seperti ini ya, dia persis kayak gini, dia ada nomor 7, belakangnya ada logo Toyotanya. Tapi yang gue punya adalah yang seperti ini ya, malum ya, yang ini nih udah agak susah didapetin nih teman-teman, yang varian pertamanya. Dan ini mobilnya seperti ini. Mobilnya rata-rata aja teman-teman ya, rata gini, maksud gue rata tuh rata, benar-benar rata ya. Mobilnya benar-benar rata, dan mobilnya tuh ya beginilah ya, namanya juga mobil balap zaman dulu ya teman-teman ya. Dan kita akan lihat ya dari bagian depan, khusus untuk varian ini teman-teman. Di sini ada Dicol ya, Dicol Seven teman-teman. Ini Dicol apa cetan nih ya? Kalau zaman dulu tuh Dicol belum ada ya teman-teman ya. Ini kemungkinan dicat nih teman-teman, kayak di sablon gitu teman-teman ya. Karena bisa kalian lihat di sini ya, di sini kayak garisnya itu nggak terlalu oke, dan warnanya pun juga nggak kayak Dicol ya, nggak kayak printan komputer Dicol gitu kan. Dan ini juga nih teman-teman ya, di sini ada logo Seven teman-teman, bulat kayak gini. Kayaknya ini sablonan ya, di sablon kayak gitu, dicetak kayak apa sih namanya, kayak ngeprint kaos, kalian tahu kan ya, kayak ngeprint kaos, kalian tahu ya, kayak gitu ya. Dan ini juga nih, di sini ada logo mobil atau mobile ya, dan O-nya bisa kalian lihat di sini, O-nya ya. O-nya itu catnya Blue Bear ya teman-teman ya, catnya Blue Bear. Jadi kemungkinan besar ini dicetak kayak cetakan sablon gitu ya, cair gitu ya teman-teman ya, kemungkinan. Jadi bukan Dicol, tapi ini bukan stiker juga teman-teman ya. Kemudian bagian depannya seperti ini, tidak ada lampunya sama sekali ya. Sebenarnya kalau aslinya ada lampunya di bagian depan sini teman-teman ya. Ini lampu kalau nggak salah ya. Ini dia nih ya. Ini bagian sini ada lampunya. Cuma di mobilnya tuh nggak ada sama sekali teman-teman. Seperti ini ya. Polos-polos aja. Ya namanya cetakan zaman dulu ya. Namanya cetakan zaman dulu pasti kayak gini teman-teman. Nggak terlalu perfect teman-teman ya. Kalau kita lihat dari samping seperti ini ya. Standar-standar aja, polos-polos aja teman-teman ya. Dia cuma ada cetakan di bagian sini segitiga masuk ke dalam, kemudian garis-garisnya juga cukup kelihatan ya teman-teman ya. Ini nggak ada pintunya teman-teman ya. Jadi driver langsung menuju ke depan sini ya. Langsung menuju loncat dari sini ke sini, ke apa? Ke tempat ini ya teman-teman, tempat setir ya. Kayak gini aja ya. Dan ini dia di belakangnya baru nih. Belakangnya itu ada mesinnya teman-teman, ini dia. Ini mesinnya ini plastik ya teman-teman ya. Ini mesinnya itu dari bagian depan sini. Ini dia plastik. Ini tipikal kalau kalian tahu, kalau kalian ngumpulin Hot Wheels lama ya teman-teman ya. Ataupun juga Majoret segala macam yang lama-lama ya. Tipikal mobil balapnya mirip-mirip kayak gini ya. Ya kan? Matchbox juga ya kan. Tipikal mobil balapnya mirip-mirip kayak gini. Mesinnya di belakang seperti ini gitu kan. Dan kelihatan mesinnya gitu kan. Dan ini mesinnya dicetak plastik ya. Cukup detail sih kalau menurut gue. Sayang aja dia nggak dicat-cat ya. Jadi cuma plastik chrome kayak gitu, dicetak kemudian dipasang ya. Kemudian di belakangnya juga di sini nggak ada lampu rem ya teman-teman ya. Jadi polos-polos aja, nggak ada lampu remnya sama sekali ya. Itu dia. Kemudian sayapnya ini baru plastik nih teman-teman nih. Sayapnya nih.
Sayapnya plastik ya teman-teman ya. Sayapnya seperti ini, gede banget sayapnya. Tuh ya, sayap itu gede banget tuh ya. Sayapnya ini plastik. Dan kemudian di sini ada logo Toyota, dan ini baru nih stiker ya. Bagian atas ini baru stiker ya, kelihatan ya. Stikernya seperti ini. Kemudian kita lihat bagian atasnya teman-teman. Bagian atasnya, nah ini bagian sini ya. Ini sayapnya kan sudah kalian sudah gua kasih tahu ini stiker ya. Kemudian di bagian sini nih, samping-samping sini ini cetakan juga teman-teman ya. Cetakan kayak bukan dikol ya, bukan dikol tapi sablon. Sablon. Udah kayak cetakan apaan? Soalnya kelihatan di sini kayak tinta-tintanya kayak gitu teman-teman. Ya, mungkin kalian bisa lihat ya. Tintanya tuh nggak seperfect ini ya, nggak seperfect kayak zaman sekarang ya. Jadi kayak dikasih cat gitu kan. Dikasih cat lurus gitu kan, cuma gitu doang teman-teman. Terus di sini ada bolongannya, dan ini benar-benar bolong ya. Jadi ini bukan catnya karena rusak, tapi emang benar-benar di mobilnya pun juga ada, aslinya juga ada bolongannya di bagian sini nih. Kemudian interiornya, ini mobil paling simpel sih sebenarnya sih. Interior seperti ini teman-teman ya. Interiornya cuma ada bangku dua ya, ini bangkunya sebenarnya dua ya, kiri dan kanan, tapi untuk drivernya dia lebih condong ke depan teman-teman ya. Ini dia untuk bagian drivernya ya, kelihatan jelas ya. Dan di sini tidak ada kaca pelindung ya teman-teman ya, bahaya sekali ya. Kalau mobil balap kayak gini ya, nggak ada kaca pelindung ya. Jadi drivernya pasti menggunakan helm ini ya. Dan untuk bagian bannya, ini di sini disebutkan super speed. Terus ada suspensinya. Apakah benar ada suspensinya? Oh benar ya, ada suspensinya teman-teman. Suspensinya masih main coy. Walaupun dari tahun 70-an, suspensinya masih main coy. Keren. Ya, suspensinya masih main. Dan bannya dia menggunakan ban racing dari versi black box teman-teman ya. Rata-rata ban racing black box seperti ini ya. Dipakai oleh Tomica yang seperti ini nih ya, yang kayak gini hitam polos kayak gini, dia nggak ada ininya. Dan di dalamnya kayak ada velg kayak gitu teman-teman, masuk ke dalam ya velgnya. Dan ini ban plastik ya teman-teman ya kalau black box. Dan kemudian base-nya bisa kalian lihat di sini ya. Tomica nomor 23 skala 1:58. New Toyota 7 made in Japan, dan besi teman-teman. Jadi ini cukup berat ya. Ini karena bodinya besi teman-teman ya. Karena bodinya besi dan kemudian ada suspensinya, makanya dia tetap lancar jaya ya. Ini walaupun dari tahun 70-an tapi tetap lancar ya, masih lancar, gokil. Ini masih bisa ngebut nih sebenarnya ya. Tuh. Ini ya di sini aja nih ya. Di sini aja gue jalanin kayak gini ngebut banget. Dan dia suspensinya masih main juga lagi kan. Gokil. Mobil tahun 70-an awet ya. Mobil-mobil lama tuh kayak Tomica tahun 70-an itu awet. Hot Wheels juga tahun 70-an tuh ya, yang made in Hong Kong itu masih awet juga ya, karena kualitasnya keren-keren kalau zaman dulu. Dan kemudian juga kayak Matchbox tahun 70-an juga masih banyak yang awet ya. Ya. Kalau mau mobil zaman sekarang kayaknya agak kurang ya. Kurang awet ya, kadang-kadang suka catnya lah yang merintis lah apalah. Ini dari tahun 70-an gak ada yang merintis loh, cakep banget asli. Ini dari tahun 70-an ya guys, jadi nggak ada yang merintis teman-teman. Dan untuk Toyota 7 ini kalau harganya diperkirakan sih ya cukup lumayan lah ya. Kalian tahu range-nya ya, kalau black box sekitar 600 ribuan ke atas teman-teman. Tergantung kondisi ya, tapi ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya black box teman-teman, Tomica black box, itu juga dilihat dari kondisi boxnya kayak apa. Kondisi boxnya kayak apa. Kalau ini kondisi boxnya masih cukup bagus ya, sangat bagus sekali. Ini gue dapetnya zaman dulu ya, akhirnya gue rawat dan sangat bagus sekali. Mobilnya pun juga masih sangat bagus, sangat bagus. Ini bisa dibilang perfect condition teman-teman. Yang ini nih ya, perfect condition. Ya kalau perfect condition kayak gini kira-kira di atas 800 ya kemungkinan ya. Kemungkinan di atas 800 ya, sampai 1 juta ke atas lah. Tergantung ya, pokoknya kalau Tomica itu tergantung itunya teman-teman ya. Tergantung apanya? Kondisinya, boxnya dan mobilnya ya teman-teman. Dan oke, kayaknya gue nggak perlu kasih rating ya ini ya. Dan sekian dulu teman-teman ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.